Shalom semua saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita pagi hari ini bisa bertemu, kita bisa merenungkan suatu makna yang luar biasa yang kita peringati pada hari ini. Nah saudaraku, hari ini kita memperingati Hari Raya Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas palang salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Nah saudaraku, betapa pentingnya makna daripada perayaan yang kita bersama-sama memperingati pada hari-hari ini, yaitu Hari Raya Jumat Agung. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang manakah di antara umat Tuhan yang lebih penting kita peringati atau kita rayakan bersama-sama? Hari Raya Jumat Agung ataukah Hari Raya Paskah? Nah saudaraku, bagai saudara-saudara kita seiman memperhitungkan jatuh temponya Hari Raya Jumat Agung maupun Hari Raya Paskah. Berbagai versi, berbagai ekspresi yang diekspresikan untuk memperingati Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah dengan cara yang berbeda-beda, kemudian juga dengan perhitungan waktu yang berbeda-beda. Namun bersyukur kita pada akhirnya dilakukan konsili gereja-gereja dan ditetapkan waktu kebersamaan di mana Hari Raya Paskah, Hari Raya Jumat Agung dirayakan dalam waktu yang sama. Nah artinya saudaraku, betapa berbeda-bedanya orang memaknai Jumat Agung dan Paskah. Tetapi sebenarnya korelasi kedua hari raya yang kita peringati hari-hari ini, secara khusus Hari Raya Jumat Agung hari ini dan sebentar lagi hari Minggu kita akan merayakan Hari Raya Paskah, itu sangat erat hubungannya dan korelasinya. Sebab Hari Raya Paskah dan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah serta Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan ke surga, dan terakhir adalah Hari Raya Pentakosta, itu adalah peringatan hari-hari raya yang sangat penting bagi kita umat percaya. Dan semuanya kita imani dan betul-betul sungguh-sungguh sebagai satu pertanda yang tidak bisa dipisahkan. Sebab ketiga hal itu, yaitu Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan pencurahan Roh Kudus pada waktu Hari Raya Pentakosta, itu merupakan gambaran daripada ketritunggalan Allah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya adalah gambaran yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus nantiasa kita imani dan kita sama-sama memaknainya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam era Perjanjian Lama, Hari Raya Paskah adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Artinya berpindah daripada kematian kekal, kehidupan duniawi ini, daripada dosa-dosa kepada kehidupan yang kekal, hidup yang penuh dengan kekudusan, dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu adalah masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Ini juga hal yang menggambarkan ketritunggalan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Artinya hari raya ini adalah hari raya untuk mengingat bahwa karya Mesias yang dilakukan oleh Allah Bapa sendiri lewat putranya, dia menjelma menjadi manusia, dan dia sudah mati ganti saudara dan saya, serta bangkit dan naik ke surga, serta memberikan Roh Kudusnya, adalah gambaran yang sempurna bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Bahkan saudara-saudaraku, seorang paus mengatakan bahwa Hari Raya Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan hari raya festorum, artinya adalah perayaan di atas segala perayaan. Begitu pentingnya makna Paskah dibandingkan Natal, saudaraku. Jadi inilah makna kekristenan yang harus kita terus renungi, yang harus terus kita resapi di dalam kehidupan, serta kita mengempartasikan makna korban Kristus yang pada waktu Perjanjian Lama itu dilambangkan dengan darah anak domba yang dipersembahkan ataupun diulas di ambang pintu rumah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah demikian juga dengan darah Kristus, saudaraku, pada waktu dia menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita. Itu begitu pentingnya sehingga dikatakan festum festorum. Saudaraku, kita bersyukur makna
yang lebih luar biasa lagi yang harus kita resapi, renungkan, yaitu perayaan di atas segala perayaan adalah makna eskatologis daripada Paskah ini, saudaraku. Kalau kita bersama-sama membuka di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa dia pergi menyediakan tempat, dan di mana tempat yang dia sediakan itu dia akan menjemput kita kembali untuk menempati tempat yang sudah dia sediakan. Betapa Kristus menjadi perantara yang luar biasa, yang menolong setiap kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal, tanah perjanjian kekal. Kemudian Yohanes 14 ayat 18 berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan kita lagi selama-lamanya untuk menjadi yatim piatu, bahwa dia akan datang kembali bagi saudara dan saya. Ini adalah suatu janji yang sangat luar biasa dari makna Paskah, saudaraku. Kalau dia sudah pergi menyediakan tempat, sebab dia tahu bahwa dia mengasihi kita dan Bapa mengasihi kita, sehingga dia akan menjemput kita juga kembali dan tidak akan membiarkan kita menjadi seperti yatim piatu. Itu adalah suatu janji yang sangat indah, sangat luar biasa. Nah, saudaraku, kalau saudara-saudaraku memaknai masa-masa prapaskah dengan saudaraku bermawas diri, dengan berpuasa diri, itu baik adanya. Tetapi yang terbaik dan lebih baik daripada itu semua, yaitu kita menyadari bahwa inilah perayaan di atas segala perayaan yang penuh makna eskatologis, sehingga saudara dan saya tidak perlu untuk bersusah-susah, untuk kemudian menyiksa diri, untuk kemudian mempersulit diri, saudaraku. Tetapi yang terpenting di atas itu semua adalah kita memaknai betapa makna korban Kristus itu begitu luar biasa, yaitu mengempartasikan kasih Bapa lewat kasihnya. Artinya saudara dan saya juga harus mengempartasikan kasih Kristus itu kepada dunia dan kepada orang-orang yang belum kenal kepada kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan yang ajaib, saudaraku. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Festum, festorum, saudaraku. Itu harus kita lakukan. Kasih yang diempartasikan kepada dunia. Itulah maksud dan tujuan Tuhan melakukan korban Paskah bagi saudara dan saya. Dan kemudian satu ayat lagi dalam Kisah pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Nah, itu yang terpenting, saudaraku, bahwa satu hari nanti dia akan datang kembali seperti waktu dia pada saat itu diangkat ke surga. Seperti pada waktu itu dia diambil ke surga oleh Allah. Begitu luar biasa pula dia akan datang kembali dengan mujizatnya bagi saudara dan saya. Itu adalah makna eskatologis yang terpenting bagi saudara dan saya dalam memaknai, menjalani Paskah di dalam kehidupan ini. Sebab masa Paskah tidak hanya 1 tahun sekali kita peringati, tetapi setiap saat, setiap waktu, korban Paskah itu harus terempartasi dari kehidupan saudara dan saya. Doa Yesus Kristus Tuhan dalam Yohanes 17 begitu luar biasa. Dia tahu bahwa korbannya ini adalah satu-satunya cara untuk membuat saudara dan saya bisa bersatu sama seperti Allah Bapa dengan Yesus Kristus adalah satu. Satu-satunya cara supaya saudara dan saya bisa bersatu dengan kekudusannya, dengan Allah Bapa, yaitu lewat korban dia. Nah, itu sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan dalam doanya, bukan hanya untuk orang yang saat itu saja, bahkan sampai nanti bagi orang-orang yang mendengarkan pemberitaan daripada gereja mula-mula, daripada rasul-rasul yang percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Dia berdoa bagi saudara dan saya, bahkan sampai orang-orang yang percaya kelak sampai pada akhir zaman. Dia doakan supaya kita semua menjadi satu adanya. Itu yang terpenting, saudaraku, di dalam memaknai Paskah. Bahwa saudara dan saya, apapun, saudaraku, gereja manapun, saudaraku, pokoknya saudara adalah satu di dalam tubuh Kristus, satu di dalam Tuhan, satu kasih. Dan untuk mempartasikan kasih, itu adalah tujuan utama. Makanya dikatakan bahwa inilah pesta perayaan di atas segala perayaan. Artinya, saudara dan saya harus mampu mengempartasikan apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Itu adalah yang terpenting di atas segala hal yang terpenting dari hanya sekedar memaknai dengan berbagai ekspresi, saudaraku, selama saudara dan saya hidup. Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau saudara dan saya memawas diri akan perintah Kristus itu, yaitu untuk saling mengasihi dan mengempartasikan kasih Bapa kepada dunia ini.
dan menceritakan kasih Bapa bahwa Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu adalah makna eskatologis bagi setiap gereja Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan ada 5 ayat yang berkata bahwa aku akan datang segera. Saudaraku, jangan sampai didapatinya di bumi ini orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kasih, dan tidak memiliki makna daripada Paskah yang sesungguhnya di dalam kehidupan umat Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita kembali diperingati di tengah segala kesulitan, di tengah segala problematika, saudaraku, yang kita tidak tahu ke depan akan semakin seperti apa. Tetapi kita percaya bahwa sungguh-sungguh satu saat kelak Dia akan memenuhi janjinya untuk datang kembali ke muka bumi ini, menjemput saudara dan saya. Tidak membiarkan saudara dan saya kesulitan seperti yatim piatu. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat, yang besar, punya Bapa yang hebat, yang besar, punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi, dengan sungguh-sungguh memperlengkapi dengan segala perkara bagi saudara dan saya. Kita bersyukur karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya kita hidup, kita ada. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita untuk kita tidak menjadi suam-suam kuku dan kehilangan kasih yang mula-mula. Saudaraku, Dia mau kita sungguh-sungguh merubah seluruh hidup kita, melakukan perubahan secara radikal sejak detik ini, sejak hari ini, sejak masa kesulitan ini sekian tahun boleh terjadi, menghimpit setiap kita. Bahkan ke depan kita tidak tahu kesulitan apa yang semakin luar biasa akan terjadi. Tetapi percayalah bahwa tidak akan Dia membiarkan kita seperti orang yang terkatung-katung, seperti orang yang tidak punya bapa, tidak punya ibu. Kita akan punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita patut bersyukur di dalam memaknai korban Kristus lewat Paskah, lewat kebangkitannya, supaya kita sungguh-sungguh makin berkobar-kobar, bersemangat menyala, dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Sebab itulah Dia mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Kekuatan kita hanya di dalam Dia, hanya pengharapan di dalam Dia yang membuat kita mampu berkobar-kobar. Sekali lagi saudaraku, selamat memperingati Hari Raya Jumat Agung, dan juga selamat memperingati Hari Raya Paskah. Sebab Tuhan kita hidup, Tuhan kita hebat, dan Dia akan naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya, untuk saudara dan saya mampu bertahan sampai dengan kita mampu mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, maknailah Paskah sebagai festum festorum, sebagai kasih yang terbesar dari Tuhan yang harus kita importasikan kepada dunia ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya, dan tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap berkobar-kobar melayani Tuhan, serta mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.